Nah, di hadis yang lain, An Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala afdhalus salati wa taslim qala innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ay yatqanahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mencintai hambanya yang apabila dia bekerja dia menekuni. Orang yang tekun, orang yang menekuni profesinya ini akhirnya menjadi profesional. Seorang sekretaris yang baik, dia tekun menjadi sekretaris, maka dia menjadi sekretaris yang profesional. Seorang petani yang profesional, dia menekuni pekerjaannya, dia tahu oh caranya menanam itu begini, agar tidak kena hama caranya begini, karena dia tekun, dia tahu. Nah, ini menjadi profesional. Nah, Gusti Allah ini suka, Gusti Allah ini cinta kepada orang-orang yang bekerja ini dengan sepenuh hati. Dia gigih, dia tekun, bekerja dengan sepenuh hati. Inilah karakter orang yang profesional. Nah, Al-Quran dan Al-Hadis, sunnah Nabi ini mengajarkan bahwa setiap kita bekerja ini kita harus bersungguh-sungguh, tekun di dalam pekerjaan kita, sehingga selain kita mendapatkan kemahiran di dalam sebuah keahlian, jadi punya skill yang lebih daripada yang lain di dalam sebuah bidang, nah, ditambah lagi menjadi dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah. Bagaimana? Jadi gini, kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu tahu dan kenal semua dengan hamba-hambanya, mulai dari yang manusia sampai yang hewan dan bahkan makhluk-makhluk Allah yang tidak nampak, gitu. Dia tahu semua, gitu. Tapi bagaimana agar kita ini dinotis, ya, tahu dinotis ya, diperhatikan, mendapat perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala ini bagaimana? Gusti Allah ini cinta dengan hambanya, tetapi lebih cinta kepada makhluk-makhluknya yang mengikuti ajarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya misalnya ketika katakan idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau misalnya aku ini ditanya oleh para hambaku, katakan aku ini dekat. Wa idza sa'alaka ibadi, ya syaratnya adalah hamba yang beribadah. Ujibu da'wadat da'i idza da'a. Tidak hanya sekedar ciptaan Allah, tetapi ciptaan Allah yang beribadah, yang menghamba, itu pasti dekat sama Gusti Allah. Idza sa'alaka ibadi. Kalau misalnya seorang hambaku ini bertanya kepadaku, namanya hamba itu yang mengabdi. Mengabdi itu ya sendiko dawuh. Apa kata Gusti Allah yang dijalankan, gitu. Sebagaimana kita kepada guru kita nih, misalnya guru kita tahu dia santri-santri rohama, apakah dikenal? Intar dulu. Nah, ini namanya belum tentu. Ini tahu ini model-model begini nih anak-anak santri, model-model begini, oh ini anak-anak santri rohama. Tapi bagaimana agar kita ini dinotis sama guru kita? Apa? Ya menonjol, harus menonjol. Makanya ada hacknya, tapi ini tidak untuk ditiru. Ada hacknya, menjadi anak yang pintar atau menjadi anak yang bikin guru ini geleng-geleng kepala, sehingga kita didoakan, mudah-mudahan ya Allah ini bocah ini bandel banget, mudah-mudahan gedenya jadi orang yang baik, orang yang sukses. Siapa sih ini namanya? Akhirnya begitu, dinotis. Ya, ini kalau di dalam hubungan relasi antara guru dengan murid. Tapi kalau dengan Allah, semua ini disayang sama Gusti Allah. Tetapi bagaimana agar kita ini mendapat cintanya Allah lebih daripada makhluk yang lain? Salah satunya ya kita tetap menjadi manusia biasa ya, yang menjalankan life balance, menjalankan kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Di dalam bekerja, kita menjalankan pekerjaan kita dengan baik, mengerjakan pekerjaan secara profesional, dan menjadi pedagang atau menjadi entrepreneur yang
jujur, menjadi entrepreneur yang mudah memaafkan, melayani dengan cinta kasih. Nah, inilah hambanya Allah yang bisa mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bisa memberikan kebermanfaatan kepada yang lain. Dua poin lagi. Poin yang berikutnya adalah ini salah satu karakter, ini penting ini. Salah satu karakter seorang pendekar Quran nih, dan cara berdagangnya salah satunya adalah tepat waktu di dalam membayar hak pekerja. Ketika menjadi seorang entrepreneur, memiliki karyawan, memiliki anak buah, maka seyogyanya dia memberikan haknya, upahnya di tepat waktu. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa uruquhu, rawahu Ibnu Majah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum kering keringatnya. Nah, banyak juga yang dia menunda-nunda upah, gaji pekerjanya, karyawannya, entah itu apapun alasannya. Misalnya gajiannya tanggal 1 diundur sampai tanggal 5, sampai tanggal 7 gitu. Kalau misalnya gaji harian ya, gaji harian biasanya selesainya pekerja sore, digajinya malam, udah ntar malam habis isya baru dikasih. Atau misalnya pekerjaan ya begitulah kira-kira, digajinya telat. Nah, ini bukan karakter seorang pendekar Qurani. Orang yang memegang teguh Al-Quran dan Al-Hadis di dalam kehidupannya tidak akan melakukan seperti itu, karena dia pasti akan mengikuti anjuran Rasulullah apa? Berikanlah upah pekerja sebelum mengering keringatnya. Artinya pekerjaannya selesai langsung dikasih gitu. Waktunya bayaran gitu. Nah, karena ketika kita menjalankan kesunahan-kesunahan yang seperti itu, jadi buat para pengusaha, buat para entrepreneur, memang kadang kita tidak jarang kita mengalami kesulitan atau struggle di dalam keuangan dan lain sebagainya. Tapi percayalah, ketika kita memberikan hak pekerja kita sesuai dengan waktunya, sesuai dengan porsinya, maka keberkahan itu akan menyertai kita, dan doa-doa yang tulus dari para pekerja akan membukakan pintu rizki yang dialirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanapun caranya, entah dari mana jalannya. Karena ketika kita tepat waktu, ada kebermanfaatan itu terasa oleh para pekerja. Ketika telat memberikan upahnya, maka apa yang diucapkan para pekerja? Doa yang tidak baik, sumpah serapah, dan lain sebagainya. Karena mereka merasa tertolimi. Apaan ini? Gaji biasanya tanggal 1 sampai tanggal 3 belum dibayar. Emang yang hidup dia doang. Ini masih belum bayaran sekolah, masih token udah bunyi-bunyi, udah tatut-tatut. Dapur udah kosong, tinggal nasi doang. Itu juga udah gelas yang terakhir mau dimasak. Artinya banyak sumpah serapah dari orang-orang yang merasa terzalimi. Tapi ketika sudah tepat waktu, walaupun ya mungkin bayarannya nggak banyak, tapi ketika tepat waktu, minimal dia akan mengucapkan terima kasih Pak, dengan ketulusan. Terima kasih Pak. Kita harus mengakui bahwa rizki, duit itu bukan dari kita sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur. Uang itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kita, melalui para pengusaha. Maka jangan beranggapan bahwa mereka itu mendapatkan uang dari kita, tetapi mereka mendapatkan rizki dari Allah melalui kita. Kita hanya lantaran. Kalau misalnya mereka
tidak bekerja dengan kita, apakah mereka tidak mendapatkan rizki dari tempat lain? Bisa mendapatkan tempat lain. Maka ketika kita diberikan kepercayaan untuk menjadi wasilah, untuk menjadi perantara rizkinya orang lain, maka di situ perlu kita syukuri. Dan jadikanlah ini niat bagi para pengusaha untuk menjadi manfaat orang-orang yang bekerja di tempat kita, menjadi wasilah atau perantara rizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita dapatkan itu ada hak-haknya para pekerja, yang dimana adalah pekerja ini mendapatkan rizki dari Allah melalui jalan kita. Baik, poin yang terakhir dari bab ini adalah seorang perenal Qurani, orang yang menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman, tentunya dia orang yang tidak patah semangat dan mudah putus asa. Maka dia harus berani merantau. An Ibnu Abdul Barri kana yuqalu idza lam yarzuqal insanu bi baldatin falyatahawwal ila ukhra. Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa bila tidak mendapatkan rizki di satu kampung, maka berpindahlah ke kampung yang lain. Nah, ini ada sebuah quote ya, beberapa waktu muncul lah di reels, entah itu di Instagram, di TikTok, tapi bagus, relate dengan ungkapan ini, bahwa duduklah di tempat kamu dihargai. Misalnya kita punya skill, skill akuntansi misalnya. Skill akuntansi bekerjanya orang yang memerlukan skill akuntansi. Orang punya jago akuntansinya, tahu kan akuntansi ya, berhitung-hitung, ngurusin duit lah ya. Ya kok dia kerjanya jadi tukang masak, tidak memerlukan keahlian akuntansi, dia kerja jadi koki. Ya bukan kok koki tidak bagus, tetapi akhirnya dia tidak dihargai sebagaimana kemampuan dan kelihayannya dia. Misalnya pinter ambil videografi, pinter nih, mengambil videonya pinter, padahal sama, tapi dia bisa membuat menjadi lebih dramatis, bikin sinematik, bagus. Tetapi di dalam perkumpulan dia dijadiin jadi sekretaris, tukang nulis-nulis, yang nggak tepat, keahliannya sia-sia. Nah begitu juga kalau dalam dunia pekerjaan. Kalau misalnya kita buka toko, buka warung atau jualan, misalnya jualan buah di Arko kan lumayan ramai ya jualan. Kok nggak laku-laku, misalnya sepi-sepi aja, udah begini. Ya coba pindah tempat yang lain, jualan, geser lagi ke sana, ke Pasir Putih atau ke Sawangan sekalian. Jangan takut, wah kayaknya di Depok ini susah saya, pindah ke Jakarta, ngerantau nggak ada masalah gitu. Jangan takut merantau gitu. Pindah ke tempat yang lain. Ya mungkin karena kurang tepat kita ini, energinya ini nggak cocok di sini, energinya harus ke sana gitu. Nyatanya ada orang-orang dari daerah, dari kampung nih, dia merantau ke ibu kota, ke Jakarta misalnya, alhamdulillah sukses. Tapi ada nggak orang Jakarta kerjanya di luar? Hah? Ada nggak? Ada. Orang Jakarta kerjanya di Surabaya, orang Jakarta kerjanya di Sulawesi, orang Sulawesi kerja di Jakarta. Emang begitu. Karena cocoknya begitu. Makanya duduklah di tempat kau dihargai. Duduklah di mana skill kita ini memang dihargai. Nah, ini closing. Ada yang tahu mobil, nggak usah mobil lah. Contohnya, ada yang tahu mobil
Toyota Supra nggak? Nah, tahu semua. Tahu. Kalau kita ngomong Supra, ada dua nih. Ada Supra mobil, ada Supra bapak. Iya. Kalau anak-anak cowok bilang Supra, wow, Toyota Supra maksudnya. Tapi kalau cewek-cewek Supra, ya Supra bapak. Karena dia nggak tahu ada mobil yang sefenomenal itu sampai sekarang. Padahal mobil itu tahun 2000-an awal. Gitu. Nah, contohnya begini, ada mobil Supra terparkir di garasi, berdebu, nggak pernah jalan. Ya. Wah, warnanya udah butek banget ya, butek. Bahkan ada yang apa itu namanya, karatan. Karatan, ada kacanya retak, bannya kempes, tapi masih ori semua. Ada yang karatan apa segala macam. Dilihat, coba nak, bawa ini mobil ke tukang rongsok. Berapa nilainya? Dikiloin. Bawa ke tukang rongsok, kan yang sini misalkan bawa ke Madura, Besi Tua. Ditimbang, ini kira-kira beratnya 1 ton. 1 ton, berarti kan 1000 kilo kan? Nah, 1000 kilo, 1 kilonya harga 5.000. Coba, berapa berarti? 5 juta. Jadi mobil itu nilainya cuma 5 juta. 5 juta bener kan? 5 juta. Lah buset katanya. Lah buset, mobil Supra dihargai 5 juta, ngajak berantem apa? Iya kan? Gitu. Dihargain cuma 5 juta. Oke. Nah, mobil yang sama sekarang ganti, kamu bawa ke showroom mobil. Showroom mobil biasa aja, showroom mobil yang suka dipikir-pikir. Bang, saya ada mobil. Apa? Tuh lihat, coba diturunin ininya, apa? Cover mobilnya kan dibawa pakai mobil towing tuh. Bang, saya punya mobil ini. Ya, tahun berapa ini? Di tahun 2000. Wah, berarti sekarang umurnya udah 24 tahun. Mobil tua dong. Iya, berapa? Dilihat. Wah, ini udah pada karatan, kacanya pecah, bannya kempes. Udah saya kasih 30 juta deh. Atau wah, enak aja 30 juta, 50 juta udah, 50 juta udah. Hitung-hitung bantu teman. Pak Lelu bantu teman. Ya kan? Akhirnya laporan. Bah, dihargai 50 juta. Nah, oke. Sekarang kamu bawa ke showroom, ada namanya, aduh lupa lagi aku namanya, Prabus gitu, Prabus kalau nggak salah. Nggak, ada showroom namanya Prabus kalau nggak salah, showroom mobil-mobil koleksi lah ya gitu. Coba bawa ke sana, itu dibawa ke sana, Pak Prabu, kalau nggak salah namanya Pak Prabu. Terus dia bikin showroom namanya Prabus. Pernah lihat film Fast and Furious yang pertama? Nah, ada semua mobilnya di situ. Mulai dari Supranya, Skyline-nya, terus FTO-nya, Celica-nya, ada semua. Emang koleksi dan dijual juga. Coba bawa ke situ gitu. Bilang, Pak, saya punya mobil Toyota tahun 2000-an. Coba lihat mana. Dibuka seret. Bayarin berapa? Mau berapa? Kamu maunya berapa? Saya tadi udah ditawar ke tukang rosok 5 juta. Ke showroom dihargai cuma 50 juta mentok. Kira-kira Bapak berani bayar berapa? Kamu maunya berapa? Ini saya bayarin. Nah, dia lihat aja begini, dilihat. Wah, ini cuma ganti kaca, dipoles, ban ganti baru. Saya bayarin 1,5 miliar. Iya. Lah, kalau mobilnya normal jalan itu, mobil sehat normal jalan, mobil Supra itu nggak kurang dari 2 miliar.
padahal tahun 2000. Artinya ketika seseorang atau sesuatu berada di tangan yang tepat, maka nilainya itu lebih tinggi. Jadi kalau misalnya kalian tidak dihargai nanti ketika sudah dewasa, sudah di tengah masyarakat, kalian tidak dihargai secara value kalian, nilainya kalian, kelihayan kalian, skillnya kalian, cari tempat yang bisa menghargaimu sehingga nilai kamu ini bisa bermanfaat, nilainya itu menjadi naik. Kalian santri duduk di duduk hanya sebagai penjual warkop, ya sayang, nilai kesantrianmu yang menjadi kelebihanmu ini akhirnya tidak termanfaatkan. Tapi kalau kalian buka usaha warkop misalnya, tetapi juga ngurusin musola, ngurusin majelis, ngurusin pendidikan anak-anak, TPQ, value kalian naik, kebermanfaatan kalian lebih luas. Nah, tidak semua dengan kelebihan kita, tidak semua tempat akan menerima kita atau bisa memanfaatkan keberadaan kita. Maka carilah tempat yang bisa menerima kita dengan baik, nggak ada masalah. Itu sebagaimana ungkapan Ibnu Abdul Bar, jika seseorang tidak mendapatkan rezeki di sebuah kampung, maka cari di tempat yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.